Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah aliran investasi di pasar modal yang menurut kami sangat santai, tapi cuannya benar-benar nyata. Jadi kalau Anda tidak susah lah, dan insya Allah pasti untung kalau melihat riwayat sebelum-sebelumnya. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa terus berkembang. Jadi gini, setelah saya membuat video yang berjudul "Ternyata Kita Selama Ini Ditipu dengan Doktrin Nikmat Dividen", maka banyak komentar-komentar yang memang penganut aliran dividen investing. Jadi komentarnya seperti ini, dan kami sangat senang ya, berterima kasih. Kalau lo beli saham untuk kejar dividen setiap tahun, lo punya saham jangan dijual. Jadi lihat dividen yieldnya 5 tahun lalu. Nah ini, jadi 5 tahun lalu dan kemudian terus dipegang sehingga mengejar dividen. Ada juga yang komentar gini, aduh ngitung kok kayak gitu, prospek jangka panjang lah, capital loss 18% itu sifatnya bukan mutlak. Berapa lama di dunia saham kok ngitungnya kayak anak TK gitu? Saya jawab, ya maklum masih newbie. Kemudian ada yang menyampaikan juga kurang jauh, lihat dividen investing, dividen itu nyata. Kemudian ada yang mengatakan berarti saya ditipu dong, dividen yield saya 13,8% di BMRI. Dan kemudian banyak yang komen yang intinya kebanyakan menyampaikan tentang data Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, kemudian Bank BNI biasanya. Nah, kemudian ini komentar bagus ya, dividen is real, capital gain is ilusi lah. Mari kita lihat datanya baik-baik. Ini memang satu aliran yang cukup berhasil dan bisa ditiru. Emiten yang jadi tujuan biasanya adalah BBCA, BMRI, BBRI, dan BBNI. Nah, saya akan menyajikan data waktu investasi selama 5 tahun. Karena tadi ada yang minta 5 tahun. Kemudian saya ilustrasikan dengan uang sebesar 100 juta rupiah. Dan kemudian saya diamkan aja. Nggak perlu saya utak-atik, pikir pakai analisa, nggak perlu. Pokoknya 100 juta saya letakkan. Mari kita lihat datanya. Bank BCA, ini BCA ya. Saya rentang 5 tahun, bisa lihat di sini. Ini 5 tahun ya rentangnya. Itu selama 5 tahun capital gainnya itu 74%. Ini baru capital gain ya, 74%. Dan kemudian saya ambil seperti ini ngitungnya. 2019 satu lembarnya itu 5.100. Jadi kalau 100 juta itu dapat 19.608 lembar. Nah, kemudian saya kalikan dividen setiap tahun buku sebelumnya. Jadi 2019 itu tahun buku 2018 yang dividennya Rp51. Sehingga hasil dividen total itu sebanyak 10 juta rupiah. Total selama 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Jadi jumlah lembar dari 100 juta dikalikan dividen per lembar. Sehingga total investasi di BBCA selama 5 tahun itu sekian. Capital gainnya 74% atau 74 juta, total dividennya 10 juta, sehingga dari dana 100 juta menjadi 184 juta 66 ribu sekian, atau average satu tahunnya 16%. Enak kan? Jadi Anda nggak usah mikir gitu loh, cukup masukkan, tunggu berapa tahun sudah hampir 2 kali lipat. Ini memang nyata, real. Berikutnya, bagaimana dengan Bank Mandiri? Dalam 5 tahun kenaikannya itu mencapai 58%. Ya, hampir 2 kali lipat, dan ini memang sangat bagus ya kenaikannya. Coba kita lihat baik-baik dividen. Ini dividen datanya kami ambil dari dataindonesia.id dan kemudian kami hitung. 100 juta itu dapat 26.000 lembar. Ya, 6.846. Nah, kemudian kami hitung dividen per tahun ini 241, 353, 220, 360, 529, 529. Yang mana
total hasil dividennya itu mencapai 45.767.000. Memang kalau Bank Mandiri itu dividennya cukup lumayan besar ya dibandingkan yang lain. Jadi total investasi selama 5 tahun di Bank Mandiri itu dari capital gain dan dividen, ini capital gainnya 58 juta, total dividennya 45 juta. Jadi 2023 total dari 100 juta menjadi 203.767.000, atau rata-rata per tahun pengembalian Anda mencapai 20.753.000. Jadi rata-rata kalau di Bank Mandiri itu 20%. Ternyata kalau kita hitung dengan pola seperti ini lebih tinggi dari Bank BCA kalau menggunakan penghitungan antara capital gain plus dividen. Berikutnya Bank BNI. Bank BNI ini kalau secara capital gain kurang bagus ya. Dari 5 tahun itu hanya mendapatkan 21,9%. Kami bulatkan hanya mendapatkan 22%. Bisa lihat di sini datanya. Nah, ini dividen per tahun. Memang bank itu dividennya rutin, jarang absen. Lihat aja nih. Ya, dari 2021 itu rutin. Nah, kita lihat satu lembarnya itu dulu 4.325, 100 juta jadi 23.121 lembar. Kalau dikali dividen per tahun yang kita dapatkan itu, berarti total dividen yang kita dapatkan itu sebesar 22.896.000 rupiah. Sehingga kalau kita investasi di BBNI, mohon maaf ini BBNI selama 5 tahun itu akan mendapatkan capital gain 22% dan dividennya 22.896.000 rupiah. Jadi tahun 2023 menjadi 144.896.000 rupiah, atau kalau 44 juta ini dibagi 5 tahun, per tahunnya sekitar 8,9%. Lumayan besar dibandingkan deposito, lebih besar investasi di Bank BNI. Berikutnya, ini yang terakhir yaitu Bank BRI. Kita lihat. Bank BRI itu capital gainnya selama 5 tahun itu 52%. Besar menurut kami. Jadi tahun 2019 kemudian kami ilustrasikan mendapatkan 28.000 lembar dan kemudian kami kalikan dengan dividen per tahun tersebut. Ini dividen final ya. Dividen final, ingat kalau ada yang mengatakan kan ada dividen interim, ada dividen final, yang kami hitung final karena dividen final kan sudah memuat dividen interim. Itu menghasilkan imbal balik sebesar 24.259.280 rupiah. Jadi kalau di total investasi di Bank BRI selama 5 tahun, modal 100 juta, capital gainnya 52,33 atau 52 juta, total dividen sebesar 24 juta. Jadi total 2023 itu menjadi 176 juta. Atau kalau 76 juta dibagi 5 tahun, per tahunnya 15 juta rupiah. Atau sekitar 15%. Ini sudah cukup besar karena Anda tinggal meletakkan, kemudian tunggu saja. Nah, kalau kesimpulan, kalau Anda lihat, maka return per tahun Bank BCA itu 16%, Bank Mandiri itu 20,7%, Bank BNI itu 8,9%, dan Bank BRI itu 15,3%. Besar kan? Nah, makanya kalau Anda bingung dengan strategi investasi, caranya bagaimana, analisa, dan nggak perlu kalau di sini. Tinggal masukkan aja dana, kemudian Anda tunggu sekian tahun, return yang akan Anda dapatkan rata-rata sekian. Dan semakin tambah tahun, returnnya akan semakin besar karena dividennya akan tambah terus dan juga capital gainnya akan tambah terus. Nah, yang saya suka ini komentar yang satu ini ya. Sama, saya juga aliran dividen investing, baru nyicil beli karena kalau yield dividennya minimal 8%. Berarti kalau
8% bank-bank tadi nggak masuk ya. Kecuali satu bank ya yang tadi saya sebut agak besar. Kalau saham hijau sepertinya aliran swing dengan hold periode 3-12 bulan. Betul, kami bahkan ada yang sampai 18 bulan pernah. It's okay, beda aliran. Nah ini memang kita beda aliran, tapi rujukan kami itu Lo Keng Hong ya. Saya hanya ingin menyebarkan rahasia memang yang tersembunyi dari pasar saham meski sulit. Itu fokusnya capital gain, bonusnya adalah dividen. Ya, fokus kami di situ. Nah, ini video yang cukup terkenal dari Lo Keng Hong. Kita dengarkan. Saya membeli satu perusahaan, mau pilih dividen approach atau mau capital gain approach ya. Saya termasuk orang yang capital gain approach, pendekatan capital gain. Tapi saya juga senang terima dividen ya. Nah, itu tadi video dari Lo Keng Hong yang menyampaikan bahwasanya dia lebih kepada capital gain approach. Begitu juga dengan kami. Jadi kalau misalkan berbeda aliran tidak masalah, tapi kalau Anda ingin tahu lebih jauh, Anda bisa nggak apa-apa tanya-tanya dengan kami di nomor yang ada di deskripsi, dan kami gratiskan kalau bertanya 1 kali. Sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa terus berkembang, dan Anda lihat video-video kami yang lain agar menemukan banyak rahasia dalam dunia investasi di pasar modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.